Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Segmen City Car seolah-olah kedatangan pemain baru yang sebenarnya nggak baru-baru banget, yaitu Agya GR Sport. Mobil ini tadinya di generasi sebelumnya adalah mobil LCGC, lalu mobil ini kini terbagi dalam dua segmen, ada yang LCGC dan juga ada yang non LCGC dan masuk ke dalam City Car varian GR Sport. Seolah tidak mau kalah pamor, Honda pun menghadirkan versi penyegaran ringan dari Honda Brio di tahun 2023 ini. Ini dia Honda Brio RS versi penyegaran yang paling baru. Lantas, kami akan membuatkan komparasi tentang kedua city car yang paling hot di segmennya. Bagaimana soal desainnya, bagaimana soal fiturnya, mesinnya, kemudian akomodasi barangnya, seperti apa? Ikuti terus video ini. Oke, meski merupakan versi facelift, tetapi Honda memberikan harga jual dari Brio ini masih cukup masuk akal menurut kami. Karena mobil ini dipasarkan dengan harga 243,9 juta rupiah, yang artinya masih di bawah 250 juta rupiah. Sedangkan Toyota Agya pertama kali meluncur memang cukup banyak publik yang terkejut memang dengan harga jualnya. Karena jika dibandingkan generasi terdahulunya yang masih masuk ke dalam skema LCGC, itu tingkatan harganya cukup jauh, dan jika dibandingkan versi LCGC yang paling tinggi pun itu sisi harganya 60 juta rupiah. Dan Toyota Agya GR Sport bertransmisi otomatis yang tipe paling atas seperti ini dijual dengan harga 253,5 juta rupiah. Kedua mobil ini memiliki selisih harga hampir 10 juta rupiah. Oleh karena itu kami memberikan poin 2 untuk Honda Brio RS dan poin 1 untuk Toyota Agya, dan sebagai kesimpulan Honda Brio yang memenangkan dalam sesi harga. Untuk varian kedua mobil ini ternyata benar-benar seimbang, karena baik Toyota Agya GR Sport dan juga Honda Brio RS itu tersedia dalam dua pilihan varian, yaitu varian yang tipe tertinggi seperti ini yang dilengkapi dengan transmisi otomatis CVT, dan juga ada yang tipe bawahnya yang dilengkapi dengan transmisi manual. Oleh karena itu, karena sesi ini berimbang, kami memberikan nilai 2 untuk Honda Brio dan juga nilai 2 untuk Toyota Agya. Soal desain, Toyota Agya memang benar-benar berubah dibandingkan generasi terdahulunya. Benar-benar tidak ada bahasa desain yang dari generasi terdahulunya itu diterapkan lagi di model terbarunya ini, model tahun 2023 ini. Sedangkan untuk Honda Brio memang dia hanya versi facelift. Pertama kali dia meluncur itu di tahun 2018 dan hanya ada facelift ringan, dan ini yang terakhir dia hanya mendapatkan perubahan grill, lalu kemudian perubahan desain bumper, dan ada beberapa fitur. Soal desain sebenarnya tidak terlalu berubah banyak dibandingkan sebelum facelift. Oleh karena itu, ya ini sebenarnya memang penilaian yang sangat subjektif soal desain. Ini soal preferensi masing-masing, tetapi kami harus memilih salah satu pemenang dari soal desain. Oleh karena itu, pemenangnya adalah, menurut kami, adalah Toyota Agya dengan poin 2 dan Honda Brio dengan poin 1. Untuk akomodasi bagasinya sendiri, kita mulai dari Honda Brio. Volume dari bagasi Honda Brio itu mencapai 260 liter. Dan untuk meningkatkan kapasitas bagasinya, ini bisa dibuka lagi untuk baris keduanya, dan memang dia tidak rata dengan lantai. Kemudian kita pindah ke Toyota Agya. Volume bagasi Agya itu meningkat drastis jika dibandingkan generasi terdahulunya. Dia kini memiliki volume 265 liter, yang artinya dia mampu mengungguli Honda Brio dari segi volume bagasi. Kemudian sama, jok baris keduanya bisa dilipat, tapi memang sama dengan Brio juga, dia tidak bisa split. Dia satu seperti itu dan tidak rata dengan lantai juga. Tetapi secara volume tentu Agya lebih besar dibandingkan Honda Brio, meski selisihnya hanya 5 liter saja. Tetapi di sini kami menentukan pemenangnya, yaitu Toyota Agya yang mendapatkan 2 poin, sementara Honda Brio 1 poin.
Sebelum kita membahas ke bagian mesinnya, mobil entry-level semacam Toyota Agya dan juga Honda Brio ini sudah dilengkapi dengan mesin berteknologi tertinggi dan tentunya canggih. Nah, agar mesin ini mampu bekerja secara optimal di cuaca ekstrim, tentunya butuh pelumas dengan teknologi tinggi. Di tengah banyaknya beredar pelumas yang beredar di pasaran, Pana Oil Gasonis memberikan solusi pelumas berteknologi tinggi untuk mesin mobil Anda agar lebih terlindungi dan performa meningkat. Oleh karena itu, kami merekomendasikan Pana Oil Gasonis GX9 0W20 untuk mobil Anda di rumah, dan pelumas ini sangat ideal untuk mobil-mobil terkini. Pana Oil Gasonis GX9 0W20 adalah pelumas full sintetik yang dirancang khusus dan disempurnakan dengan fitur Ester Dura Teknologi. Ester Dura Teknologi adalah formulasi eksklusif yang dirancang oleh Pana Oil untuk mendapatkan 6 kebaikan ester agar cocok untuk kendaraan harian. 6 kelebihan Ester Dura Teknologi antara lain peningkatan lubrikasi, polaritas, dan pelekatan ke logam yang lebih baik, pencegahan korosi dan karat, ketahanan suhu tinggi, performa akselerasi meningkat, dan efisiensi penggunaan bahan bakar. Selain itu, Pana Oil Gasonis GX9 0W20 juga cocok untuk kendaraan dengan turbocharged gasoline direct injection alias TGDI karena memberikan stabilitas thermal dan oksidasi yang lebih baik dan dapat menjaga komponen mesin tetap bersih sehingga mencegah terjadinya penumpukan deposit yang dapat mempengaruhi kinerja mesin. Cocok untuk berkendara dengan kecepatan tinggi dalam waktu lama atau berkendara harian dengan kondisi stop and go. Pana Oil Gasonis GX9 hadir dalam 3 varian, GX9 5W30, GX9 5W40, dan juga GX9 0W20. Oke, sekarang kita bahas bagian mesin dari kedua mobil ini. Yang pertama adalah Toyota Agya. Dia tidak lagi menggunakan mesin 4 silinder seperti generasi terdahulunya, kini menggunakan mesin 1200 cc, 3 silinder yang diklaim power to weight rasionya lebih baik. Tenaga yang dihasilkan mencapai 89 PS serta torsi 112 Nm. Sedangkan Honda Brio mesinnya masih sama dengan versi sebelum facelift, tetapi dia diklaim tenaganya 2 PS lebih besar dibandingkan sebelum facelift. Kini tenaganya mencapai 90 PS serta torsi 110 Nm. Nah, memang secara tenaga Honda Brio lebih besar, tetapi secara torsi Toyota Agya lebih besar. Tetapi karena mobil ini masih menggunakan mesin 4 silinder yang lebih nyaman dan juga lebih sunyi, kami harus memilih salah satu pemenang dari mobil ini. Maka dari itu, Honda Brio adalah pemenangnya. Tenaga dia juga lebih besar, dan Honda Brio mendapatkan 2 poin, sementara Agya 1 poin. Kepraktisan, well, memang Honda Brio mungkin soal kepraktisannya memang tidak lebih baik dibandingkan mobil-mobil Honda yang berada di atasnya. Misalkan seperti Honda Jazz zaman dulu, kemudian ada juga Honda HR-V. Karena bisa dilihat untuk pelipatan joknya hanya benar-benar satu bagian keseluruhan seperti itu saja, tidak bisa 40-60. Kemudian bagian bawah joknya ini tidak bisa dibuka, jadi ya sama dengan mobil city car lainnya. Tetapi untuk kepraktisan seperti ruang penyimpanan, di sini ada kantung di belakang jok, kemudian cup holder di bagian sini ada, di bagian door trim ada, dan di bagian door trim kiri juga ada. Sekarang kita lihat Toyota Agya. Untuk Agya sendiri bisa dikatakan hampir serupa dengan Honda Brio. Yang pertama adalah perlipatan joknya juga dia tidak bisa 50-50, tidak bisa 60-40. Ini benar-benar satu kesatuan. Dan di balik dari jok baris pertamanya ini juga terdapat kantung untuk menyimpan barang. Dan di bagian tengahnya ini juga cup holder, dia tidak ada armrest atau console box untuk menyimpan barang di bagian tengahnya ini. Jadi sama persis dengan Brio. Kemudian juga ke bagian door trim. Di sini ada 2 buah cup holder di masing-masing door trim. Jadi ya kami rasa kedua mobil ini berimbang dalam hal kepraktisan. Jadi kami memutuskan untuk memberi 2 poin untuk Agya dan juga 2 poin untuk Honda Brio. Akomodasi di Toyota Agya, ini posisi berkendara saya. Tinggi saya 177 cm dan untuk duduk di bangku baris keduanya memang ruang kaki masih tersisa. Tetapi untuk bagian kaki saya memang tidak terlalu tersangga dengan baik oleh joknya. Kemudian untuk headroom masih ada tersisa sedikit. Dan untuk bagian sandaran jok memang dia tidak bisa direbahkan. Seperti ini saja sudah fix. Jadi memang terasa agak tegak.
tapi masih cukup nyaman. Sekarang kita lihat Honda Brio. Untuk Brio sendiri, ini posisi berkendara sudah saya sesuaikan dengan tinggi saya yang 177 cm dan bisa dilihat ruang kaki sebenarnya mirip dengan Toyota Agya, tapi ini terasa sedikit lebih lega. Kemudian yang menyenangkan adalah bagian joknya ini dia dibuat lebih panjang sehingga kaki saya tersangga dengan cukup baik, bahkan dia lebih baik dibandingkan Toyota Agya. Kemudian headroom memang ya so-so dengan Agya, masih tersisa sedikit. Jok baris kedua ini memang dia tidak bisa diatur tingkat kerebahannya, tapi ini sudut kerebahannya itu lebih menyenangkan gitu dibandingkan Toyota Agya. Jadi tidak terlalu tegak seperti di Agya. Nah, dari sini kami tarik kesimpulan bahwa untuk masalah akomodasi di baris kedua, pemenangnya adalah Honda Brio RS dibandingkan Toyota Agya. Jadi kita memberi nilai 2 untuk Honda Brio RS dan 1 untuk Agya. Desain interior, lagi-lagi ini adalah masalah yang sangat subjektif sebenarnya, tapi tetap kami harus memberikan penilaian terhadap kedua mobil ini. Yang pertama kita mulai dari Honda Brio. Desain dashboard secara keseluruhan dia masih sama dengan generasi terdahulu, tapi ada beberapa tambahan aksen yang lebih manis dan juga lebih modern. Seperti ada tambahan serat karbon di bagian sini, aksen serat karbon maksud saya. Kemudian ada aksen black chrome di bagian sini, dan ada tambahan aksen merah di bagian sini yang membuatnya secara keseluruhan itu lebih sporty dibandingkan generasi lawas. Dan untuk instrumen cluster dia juga berubah. Sekarang ada informasi layar digital di bagian kanan untuk menunjukkan trip meter, odometer, tingkat bahan bakar, dan juga average consumption. Kemudian untuk jok, dia juga coraknya sedikit berbeda, ada aksen merah seperti ini. Jadi ya lebih sporty dan juga lebih modern dibandingkan generasi terdahulu. Tapi secara keseluruhan, desain dashboard ini sebenarnya sama dengan Honda Brio sejak tahun 2016. Bahkan dia juga sama dengan misalkan Honda Mobilio dan juga Honda BR-V generasi terdahulu. Jadi meski dia ditambahkan beberapa aksen-aksen yang membuatnya modern, tapi ya coba kita lihat ke Agya terlebih dahulu. Tampaknya Agya lebih modern dibandingkan Honda Brio ini. Check it out. Ketika duduk di Toyota Agya generasi terbaru ini memang kesannya jauh lebih modern, sangat jauh lebih modern dibandingkan generasi terdahulunya berkat penggunaan dashboardnya. Tapi memang dashboard ini agak mirip dengan beberapa saudaranya seperti Toyota Race dan juga Toyota Veloz, tetapi nyatanya tidak. Jika diperhatikan secara detail, ini desain dashboard yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Kemudian secara estetika, ini jauh lebih menarik sebenarnya dibandingkan Brio. Tidak jauh sih, tapi ya lebih modern gitu. Terutama penggunaan instrumen cluster digitalnya yang full digital dan head unitnya yang sudah floating seperti ini. Ini desain dari model-model Toyota terbaru yang floating seperti ini. Dan menariknya, desain head unit floatingnya ini dia tidak mengganggu visibilitas, tidak seperti di Toyota Vios. Dan untuk bagian joknya dia menggunakan bahan suede seperti ini yang dia lebih sporty lagi kesannya dibandingkan Honda Brio. Apalagi dia ada emblem GR di sini. Ini identitas GR Sport dikentalkan sekali di setiap model-model Toyota. Kemudian di transmisi dia juga ada benang merah dan di bagian sini ada logo GR. Dan balutan kulit setir ini juga menarik karena dibalut dengan kulit dan ada benang-benang merah yang kental dengan nuansa racing. Jadi memang desain itu memang benar-benar masalah yang subjektif sebenarnya. Tapi ya kami harus memberikan penilaian manakah pemenang di antara kedua mobil ini. Dan kami memutuskan Toyota Agya adalah pemenang dari segi desain interior. Maka dari itu kami memberikan nilai 2 poin untuk Toyota Agya dan 1 poin untuk Honda Brio. Fitur, kita akan bahas dari eksterior terlebih dahulu, tapi hanya sedikit saja karena kedua mobil ini sebenarnya cukup berimbang dari fitur yang ada di eksterior, seperti lampu utama, lampu fog lamp. Kedua mobil ini sudah menggunakan LED, dan untuk masuk ke dalam mobil baik Agya maupun Brio sudah dilengkapi dengan fitur Smart Keyless Entry. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu fitur yang ada di ruang kabin. Kita mulai dari Honda Brio terlebih dahulu. Instrumen cluster dia seperti ini, dia mendapatkan penyegaran sedikit dibandingkan generasi terdahulu, tapi memang tidak berubah terlalu signifikan. Kemudian untuk head unit dia sudah ada konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto yang disambungkan melalui kabel USB. Dan untuk pengaturan AC, saya kretekin dulu. Oh, ada yang tertinggal lagi. Karena mobil ini masih 193 km, rasanya masih baru sekali mobil ini. Nah,
Kembali ke pengaturan AC-nya, dia juga sudah digital. Sebenarnya ini sudah terjadi di Brio sejak tahun 2017. Kemudian sini ada power outlet 12 volt, USB slot hanya aja di head unitnya saja. Kemudian untuk setir ada tombol untuk mengatur layar head unitnya. Dan ada engine start stop karena mobil ini sudah dilengkapi dengan smart keyless. Kemudian dia belum ada traction control, dan sayangnya mobil ini juga belum dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, jadi tidak ada kamera mundur, tapi untungnya masih ada sensor parkir untuk membantu Anda ketika parkir mundur. Ya, untuk fitur memang terasa AG ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan Honda Brio. Nah, yang pertama adalah soal instrumen clusternya, karena dia sudah digital, dia cukup atraktif, apalagi dia tampilannya bisa diatur, ada 4 pilihan sesuai mood Anda bisa atur. Kemudian untuk head unitnya, dia memang sudah canggih, sudah touchscreen, desain floating seperti ini, tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan fitur konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, ini yang salah satu kelemahannya jika dibandingkan Honda Brio. Tapi dia masih bisa Bluetooth mode dan juga iPod mode untuk smartphone Apple. Kemudian untuk pengaturan AC dia sudah digital, ada engine start stop button, dan ada satu fitur yang tidak dimiliki di Honda Brio, bahkan di mobil yang entry level. Ini nih, wireless charging. Jadi ketika smartphone Anda sudah support dengan wireless charging, Anda tinggal meletakkan di bagian sini dan dia melakukan pengecasan. Kemudian selain fitur-fitur entertainment, mode berkendara AG ini juga lebih lengkap jika dibandingkan Honda Brio. Yang pertama adalah ini nih, dia bisa masuk ke mode sport atau mode manual, dan dia juga dilengkapi dengan 2 mode berkendara, ada normal dan juga power yang diletakkan di bagian setir. Kemudian lebih menarik lagi, dia sudah dilengkapi dengan pedal shift. Sebenarnya memang transmisi CVT itu tidak terlalu signifikan jika dipasangkan pedal shift seperti ini, tapi ya nggak apa-apa karena auranya lebih sporty dan bisa diatur juga sebenarnya perpindahan gigi virtualnya. Kemudian yang terakhir adalah traction control. Di mobil ini ada, sedangkan di Honda Brio tidak ada. Oh iya, ada satu lagi fitur yang di Toyota Agya ini ada, di Honda Brio tidak ada, yaitu fitur kamera mundur. Dia ditampilkan di head unitnya ini, jadi lebih mudah ketika Anda melakukan parkir. Dan secara overall, Honda Brio harus mengakui kekalahannya jika dibandingkan Toyota Agya. Maka dari itu kami berikan poin 2 untuk Toyota Agya dan 1 untuk Honda Brio. Posisi berkendara tentu menjadi hal yang krusial karena mobil ini adalah driver oriented, jadi Anda lebih banyak menggunakan sendiri dibandingkan jasa pengemudi. Oke, untuk pengaturan setirnya, mobil ini bisa diatur secara tilt, tapi belum bisa teleskopik. Dan untuk bangkunya hanya bisa maju mundur dan sandaran saja diatur secara manual semuanya. Sementara untuk ketinggian belum bisa diatur di Toyota Agya. Sekarang kita lihat Honda Brio. Sebenarnya untuk semua pengaturan berkendaranya itu antara Agya dan Brio itu sama. Nih, misalkan untuk pengaturan setir dia hanya bisa tilt juga, belum bisa teleskopik. Kemudian untuk jok dia juga hanya maju mundurnya saja, serta tingkat kerebahannya yang bisa diatur. Tingkat ketinggian jok itu tidak bisa diatur. Tapi untuk postur tubuh saya ini rasanya jauh lebih enak dibandingkan Agya gitu untuk posisi berkendaranya. Jadi dia lebih rendah, kemudian setirnya juga dia lebih rendah, lebih pas gitu rasanya, lebih mantap. Jadi untuk posisi berkendara, meski dia pengaturan sama persis, tapi nyatanya Honda Brio ini rasanya lebih baik jika dibandingkan dengan Toyota Agya. Oleh karena itu, kami memberikan nilai 2 untuk Honda Brio dan poin 1 untuk Toyota Agya. Nah, Agya untuk kenyamanan suspensinya memang dia berubah jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Karena tentu penggunaan platform yang baru, basic platform, yaitu DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Dan juga jika dibandingkan versi lawas, Agya ini wheelbase bertambah dan tentunya suspensinya berubah secara signifikan gitu, struktur suspensi. Jadi kami rasa jika dibandingkan generasi terdahulu itu rasanya lebih smooth, lebih nyaman. Peredaman juga terasa jauh lebih baik dibandingkan generasi terdahulu.
Untuk kenyamanan suspensi sendiri, Brio kami rasa dan kami nilai itu lebih nyaman untuk peredaman suspensinya. Apalagi ketika Anda menggunakan mobil dalam kota, karena sesuai dengan namanya city car. Nah, ini sedikit lebih nyaman dan lebih baik dibandingkan Toyota Agya. Dan oleh sebab itu, untuk penilaian kenyamanan suspensi, kami beri nilai untuk Brio 2 poin dan Agya 1 poin. Untuk kekedapan kabin sendiri, Brio ya memang tidak improve dibandingkan sebelum facelift. Bahkan jika dibandingkan dengan terdahulunya yang dimensi lebih kompak itu rasanya ya improve sedikit, tapi rasanya ini bukan yang terbaik di kelasnya. Jadi peredaman kabin kalau suara dari luar itu masih cukup terdengar dari ke bagian dalam. Kemudian untuk road noise ya ini cukup terdengar. Dan bagaimana dengan Toyota Agya? Check this out. Ya, di Agya memang peredaman itu terasa lebih kedap gitu peredaman kabinnya. Jadi road noise juga ada sebenarnya, kedengaran suara ke dalam kabin, tapi kalau dibandingin Brio itu rasanya ini lebih baik. Kemudian suara-suara ini di tol ini saya ada truk segala macam, itu rasanya juga lebih kedap dibandingkan Brio. Jadi soal peredaman kabin, kami memutuskan Agya adalah pemenangnya dan mobil ini mendapatkan 2 poin, sementara Honda Brio 1 poin. Honda Brio untuk pengendaliannya memang sebagai sebuah city car sejati, ini masih cukup akurat dan presisi seperti ini. Memang ada sedikit gejala body roll, tapi ya kami nilai masih acceptable lah sebagai sebuah city car. Agya JR Sport memang berbeda dengan Agya yang tipe LCGC, khususnya untuk tuningan suspensi dan juga rasio setirnya. Karena benar-benar kami sudah merasakan keduanya ya, antara Agya LCGC dan juga Agya JR Sport. Mobil ini suspensi lebih kaku, lebih rigid, dan juga rasio setirnya ini lebih rapat dibandingkan yang LCGC. Efeknya adalah pengendalian yang begitu tajam, begitu sigap. Nih, seperti misalkan tuh, sigap sekali ini. Kemudian body rollnya cukup minim gitu. Nah, Brio sebenarnya sudah baik sebagai sebuah city car. Dia sigap, tapi ini lebih baik lagi untuk sektor pengendaliannya. Maka dari itu, lagi-lagi kami harus memenangkan Agya di sektor pengendalian, dan Agya ini mendapatkan 2 poin, sementara Brio 1 poin. Untuk mesin, pada penilaian mesin itu kami menilai Brio itu lebih unggul dibandingkan Agya dari sisi di performa di atas kertas ya. 90 HP dengan 89 HP, kemudian dia menggunakan mesin 4 silinder, sedangkan Agya itu 3 silinder. Nah, bagaimana dengan performanya? Well, Brio ini dia mesinnya 4 silinder dan pihak PT Honda Prospect Motor itu menyebutkan kalau Brio ini mendapatkan peningkatan tenaga sebesar 2 HP. Kemudian kami sudah melakukan tes akselerasi dengan alat berbasis GPS. Hasilnya itu di angka 0 sampai 100 km per jam di angka 12,2 detik. Yang artinya dia meningkat 0,3 detik dibandingkan Brio yang masih bertenaga 88 PS. Dengan peningkatan 2 HP pada Brio, ternyata akselerasinya juga meningkat jika dibandingkan sebelum facelift. Itu untuk Brio ya. Jadi itu ada peningkatan 0,2 detik, jadi sekitar 12,2 detik akselerasi 0 sampai 100 km per jam untuk Honda Brio. Tapi di Agya kami sudah mengetes akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Mobil ini berhasil meraih angka di bawah 12 detik, yaitu 11,63 detik. Well, memang di atas kertas figur torsi mobil ini terasa lebih kuat dibandingkan Honda Brio. Plus memang mengendarai mobil ini rasanya itu lebih effortless gitu. Jadi dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi itu nih, seperti ini misalkan nih 70 km per jam, ketika Anda menekan pedal gas per 4 20% gitu, itu terasa lebih laju dibandingkan jika Anda mengendarai Honda Brio. Dan lagi-lagi kami harus memberi poin 2 untuk Toyota Agya sebagai pemenang di sektor performa mesin, sementara Honda Brio mendapatkan 1 poin.
Untuk konsumsi BBM Honda Brio RS, kami sudah melakukan pengetesan untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Mobil ini berhasil meraih angka 15,1 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Brio RS ini sanggup mencapai 20,1 km per liter. Untuk konsumsi bensinnya, Agya ini berhasil mencatatkan angka yang cukup baik. Untuk dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini berhasil meraih angka 16,2 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, hasilnya adalah 19,5 km per liter. Well, selisih jika dibandingkan Brio itu, kalau untuk dalam kota itu hampir 1 km per liter, Brio itu di angka 15, sedangkan untuk rute tol ini sedikit lebih boros, di angka 19,5, sedangkan Brio itu 20,1. Tapi jika dibandingkan, ternyata selisihnya itu hasilnya adalah Brio itu, maksud saya Agya itu lebih irit justru. Apalagi untuk rute dalam kotanya itu selisihnya 1 km per liter, sedangkan untuk rute tolnya hanya selisihnya 0,6 km per liter. Plus, ini adalah sebuah city car di mana Anda banyak sekali menggunakan mobil ini di dalam kota saja. Ya, maka dari itu, lagi-lagi Agya menjadi pemenang di sektor konsumsi bahan bakar. Jadi, ya, Agya mendapatkan 2 poin lagi, sementara Honda Brio 1 poin. Ya, untuk 3 Vandu Drive-nya memang oke lah jika dibandingkan generasi terdahulunya, atau mungkin jika dibandingkan yang versi LCGC atau Daihatsu Ayla ya, karena pengaruh beberapa elemen-elemen pemanis gitu seperti instrument cluster yang digital, jadi terasa lebih modern. Kemudian ada pedal shift dan ada logo GR, jadi seakan-akan menggairahkan aura sporty di dalam kabinnya ini untuk Toyota Agya. Ya, kami menilai bahwa Honda Brio ini lebih fun to drive dibandingkan Toyota Agya. Entah kenapa ya, setiap model Honda itu lebih emosional gitu rasanya ketika dikendarai, lebih fun to drive. Mungkin kalau di Brio ini, saya merasa hal yang paling pengaruh adalah soal posisi berkendaranya yang begitu pas. Dia memang untuk pengaturan setir, kemudian pengaturan jok itu sama persis dengan Agya, tapi rasanya itu lebih enak gitu loh Brio. Dan setiap model-model Honda, jika dibandingkan dengan rival di kelasnya gitu, Honda tuh selalu menang dalam hal fun to drive. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata memang, tapi ya Anda harus mencoba sendiri bahwa mengendarai model Honda itu selalu mengasihkan dibandingkan rival-rivalnya. Maka dari itu, untuk penilaian fun to drive, Honda Brio mendapatkan poin 2, sedangkan Toyota Agya mendapatkan poin 1. Nah, sampailah kita ke bagian recap harga. Sudah berbagai aspek kita nilai dari kedua mobil ini. Dan ya, karena ini komparasi, kami harus memilih satu pemenang dari semua penilaian yang sudah kita nilai sebelumnya. Dan ternyata Toyota Agya sedikit saja lebih unggul dibandingkan Honda Brio RS. Nah, jadi kami sudah merecap semua nilainya itu. Toyota Agya ini secara keseluruhan mendapatkan poin 26, sedangkan Honda Brio 24 poin. Artinya tipis sekali benar-benar bedanya antara kedua mobil ini. Ya, memang ada berbagai aspek yang dimenangkan oleh Toyota Agya, misalkan secara desain, secara fitur, kemudian figur tenaga, performa mesin, ini lebih baik Toyota Agya. Tetapi jangan lupakan juga Honda Brio, karena dia juga menang di berbagai aspek. Dan menurut kami, aspek-aspek atau faktor-faktor yang menang di Honda Brio itu rasanya lebih fungsional gitu jika Anda menggunakan mobil itu dalam kota. Misalkan seperti fitur akomodasi, kemudian soal fun to drive ya. Honda itu memang selalu model-modelnya kental dengan rasa fun to drive. Jadi ya,
memang Agya menang sedikit, tapi tampaknya Honda Brio itu lebih fungsional gitu kemenangannya. Plus ada satu hal lagi yang sebenarnya kalau boleh jujur ya, di Honda Brio itu suara mesinnya itu terasa lebih senyap gitu karena penggunaan mesin 4 silinder, sedangkan di Toyota Agya ini 3 silinder. Memang 3 silinder ini ada pengorbanannya berupa suara yang kurang merdu memang, terus sedikit getar, tapi ya ada juga keunggulan di mobil ini, yaitu konsumsi bahan bakar serta akselerasi lebih baik. Tapi ya itu semua kembali kepada Anda. Kalau Anda menginginkan sebuah city car yang lebih fungsional, akomodasi belakang lebih baik, kemudian lebih fun to drive, Anda bisa memilih Honda Brio, itu menurut kami. Dan juga ketika Anda memilih sebuah city car yang desainnya fresh, generasi baru, ya Anda bisa memilih Toyota Agya. Semua kembali lagi kepada Anda. Oke, jadi begitulah hasil komparasi lengkap kami terhadap city car non LCGC yang ada di Indonesia saat ini. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.